这500是我的，你拿去吧。这5000是他的，你不能拿。你说这话就是对我这个行业最大的侮辱。我上抢天下抢地，中抢公鸡，还有我不能拿的？死人的钱你能拿吗？ Perampok yang merampok bus tercengang. Ternyata pria di sebelah Lao Zhao meninggal beberapa hari yang lalu. Menurut kebiasaan setempat, mereka harus dikirim kembali ke tanah mereka. Ini juga janji Lao Zhao kepada temannya. Namun biaya pengangkutan terlalu mahal. Uang pensiun temannya sebanyak $5.000 akan diberikan pada keluarganya. Jadi Lao Zhao membawa pulang rekan kerjanya. Para perampok sangat tersentuh. Mereka memujinya, lalu memberikan semua uang curiannya. Lao Zhao menjaga uang temannya. Pencuri pun pergi. Kemudian, penumpang di dalam mobil segera mengambil kembali uang mereka. Mereka tidak menghargai Lao Zhao, bahkan tidak membiarkan mayat ini berada di mobil, meminta Lao segera turun. Lao Zhao terpaksa berjalan dengan mayat di punggungnya. Sulit mendapatkan tumpangan, sampai sebuah traktor berhenti. Lao berbohong, berkata temannya mengalami serangan jantung. Pria baik ini pun berjanji akan membawa mereka ke rumah sakit. Ketika dia tiba di kota, Lao Zhao takut ketahuan dan ingin segera turun. Namun pria baik ini membawa mereka ke rumah sakit. Lao menipu tuan ini untuk membantunya mendaftar. Lalu diam-diam menggendong temannya dan pergi. Dia menemukan hotel yang lusuh untuk ditinggali. Tapi di tengah malam, 500 yuannya dicuri. Ketika mengetahuinya, Lao Zhao tidak berani memanggil polisi, karena takut mayatnya akan diambil. Dia hanya bisa bersabar. Lao Zhao kemudian melanjutkan perjalanan. Dia merasa sangat kelelahan, melihat sebuah mobil mogok. Dia ingin membantunya, tapi dia meminta tumpangan. Pemilik mobil pun setuju. Lao Zhao mendorong mobil sekuat tenaga. Setelah mobil menyala, pengemudi itu meninggalkannya. Lao yang kelelahan terpaksa melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia melihat orang-orang berpakaian putih. Dia memiliki rencana. Dia membawa temannya ke tumbuhan padi. Setelah memasukkannya, menjadikan temannya orang-orang sawahan. Terlihat menakutkan dari kejauhan. Namun Lao tidak peduli lagi. Dia menyelinap ke prosesi pemakaman orang lain. Mungkin mengingat kematian temannya, mengingat apa yang terjadi di sepanjang jalan dan membuatnya sedih dan menangis. Akhirnya dia mendapatkan makanan. Ketika makan, seorang pria tua menghampirinya. Lao bingung ketika dia melihat ini. Bukankah dia yang ada di altar? Dia hampir terduduk di tanah. Orang tua itu buru-buru menjelaskan bahwa dia masih hidup dan pemakamannya palsu. Orang tua itu tidak punya anak. Dia takut dia akan terlalu sepi ketika dia pergi. Jadi mengundang orang untuk bermain, berdandan seperti pemakaman. Dia bertanya pada Lao, mengapa tadi dia menangis? Lao Zhao menceritakan masalahnya. Mendengarkan ini, lelaki tua itu kagum dan ingin membantunya. 兄弟人呢？刘小友，刘小友，哪个是你呀？我背你一道了，我告诉你，我胆小，你可别吓唬我。刘小友，刘小友，你哪去？我死这儿了。 Lelaki tua itu mengambil beberapa ramuan, menaruh di mulut dan hidung temannya. Ini akan menunda pembusukan mayat. Dia memberi Lao Zhao sebuah gerobak. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lao Zhao melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan dia disalib oleh seekor sapi. Lao bergegas mengejarnya. Namun ketika jalan menurun, mereka terjatuh. Gerobak itu rusak. Untungnya mayat temannya baik-baik saja. Lao melihat traktor yang terjatuh dan lebih sial darinya. Dia lalu meminta ban traktor itu, menempatkan temannya ke dalamnya. Di jalan datar dia merasa santai, namun ketika menanjak dia kelelahan. Ketika akan beristirahat sejenak, dia tidak memperhatikan temannya. Ban tergelincir bersama temannya. Lao Zhao mati-matian mengejarnya. Akhirnya ban terguling ke lubang besar. Temannya mungkin tidak menyangka, setelah mati, dia masih bisa bermain seperti ini. 这幸亏是你，这别人就出了命了。
Lao Zhao merasa putus asa. Dia mengambil uang temannya untuk menyewa mobil. Akan dikembalikan nanti. Sebelum mencarter mobil, Lao Zhao makan di restoran pinggir jalan. Ternyata pemilik restoran ini menagih 600 yuan, baru berjalan keluar. Preman itu berkata duitnya palsu. Lao Zhao baru sadar, bos memberikan uang palsu kepada temannya. 5.000 yuan semuanya uang palsu. Mereka lalu memukulnya. Dia kemudian membakar uang palsu untuk temannya. Dia sama sekali tidak memiliki uang. Lao Zhao tidak tahan lagi. Dia mengubur temannya di sini. Dia menggali lubang dan berbaring mencoba ukurannya. Tapi kali ini, Lao Zhao tidak ingin bangun. Karena sangat lelah hidup, dia mati bersama temannya. 不遭罪了，兄弟啊，咱俩一起享福去吧。 Lao Zhao menggantung batu dari pohon dan mendorongnya. Tapi saat batu itu datang, dia secara naluriah menghindari. Akibatnya, punggungnya kesakitan dan pingsan. Ketika bangun, dia melihat pasangan peternak lebah menyelamatkannya. Di meja makan peternak lebah mengangkat kerudungnya, menampilkan wajah yang rusak karena api. Lao Zhao merasa sedikit malu ketika melihatnya. Mereka yang lebih menderita, masih hidup dengan berani. Apakah dia berhak untuk menyerah? Berpisah dengan pasangan ini, Lao Zhao melanjutkan perjalanan bersama temannya. Besoknya dia menyembunyikan temannya di pipa beton, lalu ke stasiun donor darah. Tiba di stasiun donor darah, perawat memberitahunya, Anda menderita hepatitis B dan tidak dapat mendonorkan darah. Lao Zhao lalu bertanya, dia yang sudah 2 hari tidak makan, mendapatkan sebuah roti. Pengedar darah di pinggir jalan melihatnya, berkata ada tempat menjual darah, lalu membawa dia ke gudang. Di sini Lao Zhao bertemu Bai Yun, seorang gadis pemulung. Keduanya cocok. Namun ketika sedang mengobrol, polisi tiba-tiba datang. Semuanya pengedar darah tertangkap. Lao Zhao dan Bai Yun dikirim ke pusat penyelamatan, mendapatkan makanan. Banyak tunawisma di sini. Di malam hari mereka mengatur pertunjukan. Bai Yun dan Lao Zhao mempersembahkan lagu. 哪个人没有妻儿老小，拍拍良心，你们不想吗？我给大家唱首歌。我想要有个家，一个不需要华丽的地方，在我受惊吓的时候，我才不会害怕。谁不会想有家？可是就有人没有他。 Lagu ini membuat mata penonton menjadi merah. Bai Yun bahkan menangis. Siapa tunawisma yang tidak merindukan kehangatan rumah? Keduanya mulai memiliki percikan cinta. Lao Zhao yang senang, kembali mencari temannya. Tapi dia melihat pipa beton tempat temannya disembunyikan, diangkat ke mobil. Dia dengan cepat naik ke mobil. 我碰上个女的，说啥要跟我俩处对象，最后关头我还把住了。这要搁你呀，哼哼，非得把你拿下不可，让人家完了，忘留地址了。 Tak disangka, perjalanan selanjutnya ternyata lancar. Dari bulldozer sampai dumping truk kerikil, berjalan di sepanjang perjalanan. Tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama, mereka terlantar lagi. Hanya satu bus yang berhenti untuknya. Ketika melihat banyak anak-anak, Lao Zhao tidak masuk ke dalam mobil. Dengan begitu dia terus berjalan menggendong temannya, dan akhirnya pingsan di jalan. Ketika bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Polisi berkata, dia tidak boleh membawa mayat sendirian. Temannya harus dikremasi. Lao Zhao merasa sangat sedih, tapi dia tidak berdaya. Lao Zhao melihat guci termurah di rumah duka, dan ingin menawar harga. Namun polisi segera mengeluarkan dompetnya. Setelah bersih-bersih, polisi mengantar Lao Zhao ke kampung halaman temannya. Berjalan ratusan kilometer, dan menyeberangi sungai dengan perahu. Ketika mereka tiba, tempat ini telah datar dengan tanah. Ternyata seluruh desa itu telah berpindah. Karena tidak akur dengan keluarganya, dia sudah lama tidak menghubungi keluarganya. Mereka menemukan pesan di panel pintu yang rusak, ditinggalkan oleh putra temannya. 爸，我们搬走了，几年里一直在找您，但一直没您的消息。我们知道错了，我们请求您的原谅。这里永远都是您的家，我们等着你回家。 Baris terakhir adalah alamat rumah baru.
Lao Zhao lega melihat rumah barunya di kejauhan. Ternyata keluarga temannya sudah menunggunya pulang. The Fallen Leaves Return to Roots, didasarkan pada kisah nyata. Ini juga merupakan karya perintis film jalanan Cina. Zhao Benshan mendapatkan penghargaan Golden Horse Best Actor. Banyak yang meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Kehidupan yang bergelombang tidak berjalan mulus. Dia pernah ditipu, namun apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan. Keluarga selalu menunggu kita di rumah.